Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani gundul. Hari ini kita, bukan hari ini ya, sore ini kita berada di kebun Cikopo Maya, kebunnya teman kita, Bapak Mardianto. Ini sekarang pukul 3 ya. Alhamdulillah ini keluar cahaya matahari. Ini kita lagi bersama Pak Khotib, pengurus kebunnya. Ini sedang penyemprotan ya, kita amatin dan arahkan proses penyemprotan seperti apa. Tunggu dulu Pak, ini kita mau lihat dulu. Ini ada hama kepiknya ya, ini bekas serangan kepik. Ini nah ini tunggu, ini juga nih, ini kepiknya nih. Nah oke Pak, langsung Pak disemprot Pak. Pak nyemprotnya yang lincah Pak, langsung bus. Jadi nyemprot itu jangan sampai dia mengendap terlalu banyak Pak, boros obatnya. Yang penting rata Pak. Kita pakai Starban, Chlorpyrifos dan Cypermethrin ya kayaknya tadi bahannya. Cukup Pak, cukup. Jadi jangan sampai ini Pak. Jangan Sampai netes. betul sekali, rata tapi jangan sampai netes. Karena kalau netes obatnya itu terbawa sama air, luntur, jatuh. Nah itu, belalangnya gede. Tuh, pada terbang tuh. Tuh, gede-gede, mantap. Terus jalan situ. Anginnya ke situ. Jadi kebun ini kemarin sudah terinstal irigasi, hanya saja ya kita sebut fail ya, tidak bekerja, nggak working, karena beberapa temen ini salah memahami makna irigasi. Irigasi itu tujuannya apa sih? Irigasi ya tujuan pertama ya mengairi untuk minum si pohon. Itu tujuan paling dasar ya. Tapi dalam proses mengairi itu ada beberapa parameter yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk yang kedua selain mengairi itu juga menjaga kelembaban tanah ya, supaya perakaran itu tidak stres, karena akar tumbuhnya itu di dalam tanah dan butuh kelembapan. Jadi tidak hanya asal basah Pak. Beberapa hama itu dia di bawah Pak, jadi disemprotnya merata juga Pak. Itu kayak belalang, itu dia di bawah dia. Oke Pak, cukup Pak. Mana lagi Pak? Yang pertama mengairi untuk minum ya. Yang kedua itu untuk menjaga kelembaban. Nah, kalau untuk bicara soal minum, kita tinggal ngitung sih sebetulnya. Usia pohon sekian itu butuh air berapa liter. Ya udah kita tuang aja.
Misal pohon sebesar ini. Ya kalau 10 liter udah cukup sih. Udah cukup. 10 liter. Pak Kotip, kalau pohon sebesar ini menurut Pak Kotip cukup nggak Pak ini Pak? Dikasih 10 liter. Satu ember itu kan 20 liter ya Pak? Satu ember cat itu, kaleng cat ya. Nah, setengahnya kita kasih minum dia setiap hari. Sudah cukup nggak Pak? Mudah-mudahan cukup. Mudah-mudahan cukup. Oke. Tapi ketika kita tuang, itu kan dia hanya sebatas di area batang ya Pak. Iya. Dia tidak melembabkan area luarnya ya. Nah, itulah fungsi irigasi yang benar itu, dia selain mengairi, dia juga harus bisa menjaga kelembapan tanah supaya akar itu tidak mati kering ya Pak. Nah, seperti itu guys. Jadi Masih kurang ya? 10 ember? Ya 15. kalau untuk sekedar minumnya mungkin cukup Pak. Tapi untuk bisa membasahi seluruh area tajuk di bawah pohon dan di luarnya ya, karena kan akar itu kan mau tumbuh keluar, bukan tumbuh ke dalam. Berarti di luarnya itu juga harus basah. Iya kan? Iya, betul. Nah, ini nih, misal nih. Ini tajuk nih. Ini kan area tajuk. Akar kan udah sampai sini, Pak. Nah, akar udah sampai sini. Berarti kita harus siram sampai di sini dong. Supaya akar bisa cari makanan di sini. Iya kan? Begitu dia keluar udah ada itu ya. Ada air. Udah siap ya. Kalau ada air, ada kehidupan. Akar itu nggak mati kering. Nah, seperti itu, Pak. Jadi irigasi yang kemarin itu Jauh kemana-mana. tidak tepat karena dia modelnya seperti pipa dilubangin. Dia hanya menghujam masuk ke satu titik di dekat batang. Nah, secara jumlah mungkin dia bisa terpenuhi, tapi secara fungsi menjaga kelembapan dia tidak bisa. Karena air akan rilis ke bawah. Iya kan? Dia akan menyerap ke bawah. Gitu Pak Kotip. Makanya kita mau rubah itu, kita ganti yang model spray, Pak. Jadi irigasinya kita perbaiki. Nanti kita tunggu sekitar setengah jam Pak Kotip. Kita lihat itu hama kepik yang tadi kita semprot. Biasanya setelah setengah jam dia obatnya bereaksi ya. Ini ada kepiknya juga ini. Nih Pak Kutip nih, ini kepik nih. Itu kepik tuh kan. Oke guys, itu dulu report dari Cikopo Maya. Kita akan perbaikin irigasinya. Sekalian kita belajar atau asah ini ya, pengetahuan ya. Kita belajar desain, belajar implementasi, belajar setup irigasi. Ini adalah media yang bagus buat kita belajar. Kalau teman-teman mau ikutan belajar setup irigasi, silakan kontak WA saya. Kita share ilmu sebanyak-banyaknya. Toh ilmu itu tidak akan berguna kalau tidak dibagi. Oke guys, segitu dulu. Terima kasih sudah hadir di channel kami, sahabat petani gundul. Saya anak muda, saya bangga jadi petani. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.